Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahis suduril alim, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ahmaduhu subhanahu wa huwal barrur rahim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil mahbubi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, bersyukur dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan rahmat dan nikmatnya. Utamanya kita sehat, utamanya kita bertempat tinggal di wilayah yang bebas dari musibah dan bencana. Utamanya kita masih diberi panjang umur oleh Allah, dan syukur kita implementasikan, sanggupnya kita melaksanakan apa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini yang terbaik adalah salat subuh berjamaah ditambah dengan mengikuti kajian ilmu keagamaan, kajian spiritual. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing Allah menjadi hamba-hambanya yang terbaik. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lanjutan daripada Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba. Al-maqala an ba'dhiz zuhad. Nasihat ini disampaikan oleh sebagian az-zuhad, orang-orang yang zuhud. Siapa orang-orang yang zuhud? Wahum alladzina ihtaqaru ad-dunya. Zuhud itu adalah orang-orang yang ngremehno donya, tidak begitu peduli dengan kepentingan-kepentingan dunia, walam yubalunaha walam yubalu biha. Fokus kehidupannya bukan dunia tapi adalah akhirat. Bal akhadhu minha, orang-orang yang zuhud itu akhadhu minha, mengambil dunia, mengambil harta, qadra dharuratihim, itu sekedar kedaruratan, sekedar sesuai dengan kebutuhan untuk hidup di dunia, tidak untuk berlebih-lebihan. Pernah kami sampaikan di antara falsafah zuhud yang diajarkan oleh Syekh Hasan Asy-Syadzili, dia menyatakan ad-dunya fi aidina, dunia itu boleh di tangan, boleh dimiliki, tapi dunia itu tidak berada di dalam hati. Ya, apa yang ada ya itu semuanya titipan Allah. Kalaupun tidak ada, itu pun semuanya milik Allah.
tidak terlalu peduli dengan banyak atau sedikitnya harta. Yang penting dia bisa beribadah kepada Allah dengan harta yang ada. Kalaupun banyak, ya monggo, dipersilahkan, toh semuanya itu untuk akhirat. Kalaupun hilang juga nggak sedih gitu. Jadi ad-dunya fi aitin, dunia boleh di tangan tapi tidak di dalam hati. Nah, itu salah satu falsafah orang yang zuhud itu begitu. Nah, orang yang zuhud itu punya nasihat bagaimana? Itu maksud saya itu. Nasihatnya adalah man adznaba dzamban. Man sapane wong adznaba kang lakoni sapa wong dzamban ing dosa, melakukan sesuatu yang menyebabkan dosa. Wa huwa yadhaku, dan saat berbuat dosa iku yadhaku hale ana sapa wong iku guyu bangga dengan dosanya, tidak merasa berdosa malahan. Ay al-hal annahu yafrahu bidahammulihi, dalam keadaan ketika ia berbuat dosa itu malah seneng, bangga, bahkan kadang-kadang cerita. Mana Pak ya dosa terus cerita ini ya. Aku mau kemarin kon yo kon gak melak kon yo rugi kon. Lah apa? Kono pandangannya nek kon sing ditelok. Lha ngene iku yo apa sampean? Seneng pokoke. Lah terus gak dosa. Gak mikir dosa lah, apa mikir dosa itu. Allah. Nah, bangga. Insyaallah jamaah gini gak ono sing ngono. Maka apa akibatnya? Dosa tapi bangga, tertawa, tidak merasa sedih, tidak merasa susah. Fa innallaha, maka janjinya adalah nanti apa yang dinasihatkan tadi itu, fa innallaha, maka Allah subhanahu wa ta'ala yudkhiluhu, adkhola itu artinya memasukkan. Kalau dakhola itu masuk, tapi kalau adkhola memasukkan, beda nggih? Tidur terus menidurkan apa meniduri? Kan masing-masing punya makna gitu. Dakhol yudkhilu, jadi dakhola itu transitif, terus kemudian dikasih tambahan alif, adkhola yudkhilu artinya memasukkan. Itu nih, memasukkan an-naro ing neraka, wa huwa yabki, maka saat dimasukkan neraka orang yang berbuat dosa dengan tertawa itu nangis. Baka yabki, ya, menangis. Kenapa kok mestinya menangis? Ya, li'anna haqqahu, karena semestinya bagi dirinya itu ayyandama, Arab yento ketun sapa wong sing dosa, wa yastaghfirullah ta'ala, lan mestine njaluk sepuro nang Gusti Allah, istighfar mestine, ya Allah astagfirullah aku dosa aku. Makanya kalau sempat berbuat dosa itu khusus dirinya sendiri aja, jangan malah bangga dan ceritakan, supaya yang tahu hanya dirinya dengan Allah dan malaikat. Nah, kadang-kadang itu ngejak-ngejak Pak, dosa-dosa itu malah ngejak kon. Nah, itu singkarai itu. Lan kemudian berikutnya waman atau Allah, sapane wong atau Allah, taat sapa wong Allah ing Gusti Allah. Ya iki anggap ae pondok Radhatul Jannah nggih, kaya ngaji nang pondokan ngono. Ya, wa huwa hale ono sapa wong sing taat yabki, iku nangis. Kalau tadi kan berbuat dosa tertawa, kalau ini apa? Berbuat ketaatan menangis karena saking khusyuknya, karena saking merasa banyak dosanya dia, lalu dia
taubat, nangis, istighfar termasuk salah satu golongan yang nanti mendapatkan visa khusus masuk surga dari Allah melalui malaikat. Sab'atun yudhillumullahu yawma la dhilla illa dhillu, 7 golongan yang langsung mendapatkan pelindungan Allah di saat tidak ada perlindungan, tidak ada naungan kecuali dari Allah. Salah satunya adalah rajulun, wong lanang utawa wong wedok, zakarallaha, nangis zikir nang Gusti Allah, khalian, dalam suasana yang sepi, ya, komunikasi spesial dengan Allah. Biasanya suasana sepi itu apa ya, jam 3, ya pokoknya yang sebelum subuh itu umumnya orang lagi tidur. Khalian, dalam suasana sepi, fafadat ainahu, lalu begitu khusyuknya dia menghayati kehidupan dan mengingat dosa, lalu tanpa disadari melelehkan air mata. Itulah air mata surga. Jenengan sering nangis ngoten Pak nggih? Sering mencucurkan air mata. Sering gara-gara kelilipan jadi. Waduh. Ini menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya beki. Ya. Kenapa aku menangis? Hayaan minallahi ta'ala, karena dia malu, dia takut kepada Allah. Wa khaufan minhu, dan khawatir akan mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala ala taksirihi, atas berbagai macam kekurangannya di hadapan Allah. Dia merasa banyak kekurangan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Makanya Rasulullah itu merasa kekurangan itu kan dilewatkan melalui memperbanyak istighfar. Padahal Rasulullah itu manusia yang terbaik, tapi dia paling merasa banyak kekurangan juga memperbanyak istighfar, sehingga menangis ketika beribadah malam lewat sholat tahajud. Salah satunya menangis itu karena ia merasa betul-betul belum bisa bersyukur. Sementara satu sisi ia merasa tidak akan mampu mempertanggungjawabkan nikmat Allah, karena Allah sudah menyatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat. Nah, merasakan siapapun manusia tidak akan mungkin bisa mempertanggungjawabkan nikmat itu. Jangankan semua nikmat, satu saja belum bisa, dengan ibadah yang bagaimanapun itu belum cukup, maka menangis. Jadi menangisnya karena merasa banyak dosa, menangisnya karena merasa belum bisa mempertanggungjawabkan nikmat. Dan itulah yang termasuk menjadi alasan ketika Rasulullah ditanya oleh Nyai Aisyah, mengapa itu engkau lakukan setiap malamnya, menyungkur, bersujud, menangis di hadapan Allah? Tidak cukupkah apa yang dijanjikan oleh Allah untukmu, wahai Rasulullah? Saya yakin surga untukmu, saya yakin neraka dijauhkan darimu, dosa pun dijaga, kamu tidak akan berbuat dosa, kalaupun salah akan diampuni, maksum, dijaga, diampuni oleh Allah gitu. Kalaupun minta harta, minta dunia pun Allah memberinya. Tapi mengapa panjenengan hampir setiap malam itu melakukan seperti itu, menangis dan bertahajud seperti itu? Tidak cukupkah janji Allah? Ya, jawabannya apa, Pak? Betul apa yang kau katakan, surga pertama kali dibuka untukku. Bukan karena sombong, Pak, karena memang itu sudah janji Allah begitu. Neraka ditutup, dijauhkan dariku. Kalaupun aku salah, Allah mengampuni. Keliru maksudnya itu, bukan karena dosa, keliru. Kalau aku minta apapun di dunia, Allah memberi, tapi aku melakukan itu bukan karena semua itu. Aku hanya melakukan ini supaya aku dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang bersyukur. Jadi istighfarnya itu karena belum bisa
bersyukur syukurnya. Padahal fakabbirhu takbiro, besarkanlah Allah sebesar-besarnya Allah itu. Maka tidak satu pun manusia yang mampu. Nggak bisa. Bersyukurlah kamu sesyukur-syukurnya nikmat Allah, maka nggak bisa. Nah, wujudnya diantara merasa itu semuanya lewat ketaatan, lalu dari ketaatan itu dia menangis melalui zikir, melalui salat malam dan seterusnya begitu. Nah, ketika ia taat kepada Allah itu lalu dia menangis, apa dampaknya? Fa innallaha ta'ala, maka sak temene Gusti Allah Ta'ala kang maha agung maha luhur, yudkhiluhu, bakal nglebokno sapa Allah hu ing wong itu apa Pak ya? Ya menungso nggih. Ya kita semuanya. Amin. Al jannata, nglebokno nang swarga. Al jannata iki raudhatul jannah, kebun surga ini. Mudah-mudahan jenengan semuanya dengan aktif di masjid ini ahli surga semuanya itu. Memang harapannya ke sana, nama ini diberikan gitu. Wa huwa hali ana sapa wong sing dilebokno nang swarga, yadhaku iku padha guyu seneng bergembira, ayyafrahu ay maksudnya seneng ghayatal farhi, sak seneng-senengi, sak bahagia-bahagia wong, li husuli matlubihi, krana hasil apa yang dicari selama kehidupan di dunia untuk akhirat, wahwa afwullahi, yaitu pengampunane Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada maghfirah, ada ma'fu. Kalau maghfirah itu pengampunan Allah, masih ada catatannya tapi tidak dihukum gitu loh, dilewati aja. Sementara kalau afun itu pengampunan yang betul-betul hilang catatannya, sudah seperti nggak dosa gitu. Nah, untuk ukuran komunikasi dengan sesama manusia, kita tidak mengatakan aku njok maghfirah sampean ya. Nah, itu enggak, tapi njaluk sepuro, njaluk apa? Minta maaf. Bahasanya minta maaf, tidak, bukan minta maghfirah. Nah, dari situ harapannya orang itu kalau sesama juga saling minta maaf itu seakan-akan nggak punya dosa. Tapi kan kadang-kadang ngangel Pak yo. Apa angel itu? Ya memberi maaf itu kadang sik diweling-eling ae. Pon niku biyen gak tak sepuro kon wis tak ya. Nggih ngoten. Nah, tapi semangatnya seperti itu. Nah, dimasukkan surga dengan apa? Ia tertawa. Jadi nanti ada orang itu ketika masuk neraka itu menangis, tapi nanti ada sebagian nanti ketika masuk surga itu tertawa. Apa tadi pengaruhnya adalah ketika di dunia berbuat dosa malah tertawa dan bangga, sementara yang kebalikannya adalah berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, dia menangis karena belum bisa sempurna dalam berbuat baik, merasa banyak dosa, banyak salah, maka Allah mengampuninya dan memasukkan ke dalam surga dalam keadaan tersenyum dan tertawa, sebagaimana yang dinasihatkan oleh malaikat nanti ketika orang itu dicabut nyawa. Surat Fussilat jenengan hafal nggih Pak ya, ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya mereka yang telah ikrar bahwa Tuhan kami adalah Allah. Ikrar ini kan sudah berlangsung sejak di alam kandungan, Pak. Sejak di alam kandungan, sebagaimana yang dicatat tertera di surat Al-A'raf ayat 172. Maka lalu lahir dalam keadaan menangis itu diantaranya karena fitrah itu diganggu oleh
setan supaya terbelokkan nanti itu, maka menangis. Maka salah satu riwayat diantaranya adalah ketika bayi lahir azan kanan, ketika bayi lahir ada qomat yang kiri, itu dalam rangka membentengi itu tadi, lam yadzurrahu umusibyan, tidak akan membahayakan kepada jiwa si bayi itu, umusibyan, setan penggoda bayi. Terus istiqomah lalu nanti itu dalam keimanannya, dalam beribadah sampai akhir hidupnya. Ia tetap beribadah terus menerus. Cara dia komunikasi ibadah terus kepada Allah itu ditambah dengan pakai kartu eksis, kartu spiritual, jenenge kartu eksis, Pak. Napa niku? Ekstra istiqomah. Ekstra istiqomah. Maka kan mereka yang menyatakan dirinya beriman, ikrar, tsumastaqamu, lalu istiqomah terus menerus dalam beribadah, sewaktu berakhir dari kehidupan dunia, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat menjemputnya berduyun-duyun. Wa fi riwayatin, dalam kitab yang pernah saya baca itu, Syarhus Sudur fi Ahwal Mauta wal Kubur, membedah hati, melapangkan hati dengan membedah alam arwah dan alam kubur. Itu salah satu hadisnya menyebut di situ, memberikan tafsir 500 malaikat menjemputnya, lalu diwakili oleh satu malaikat membisikkan ucapan alla takhafu wala tahzanu, jangan ada kekhawatiran, jangan ada ketakutan, jangan ada sengsara lagi untukmu, tapi kebalikannya wa absyiru, bergembiralah. Bergembira tentang apa? Bil jannah, dengan surga. Maka di situ diterangkan salah satunya adalah ketika itu dibuka rahasia surga, diperlihatkan. Tentu diperlihatkannya itu bukan dengan melihat mata ini, tapi dengan jiwa, karena memang jiwa itu bisa melihat. Bukti nyata jenengan itu ketika tidur, ketika jenengan ngipi, ningali apa mboten? Padahal mata itu di mana? Nempel di sini, di tempat tidur. Tapi kok jenengan bisa melihat? Maka hakikat melihat itu bukan mata. Maka diperlihatkan itu. Ketika diperlihatkan amal ibadahnya dan pahalanya serta surga itu, bergembira, bisa tersenyum. Sebagaimana tadi yang digambarkan, orang yang berbuat dosa dengan tertawa, tidak pernah merasa dosa, bagaimana? Maka itu juga digambarkan kalau tadi surat Fussilat ayat 30, digambarkan di surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu, semestinya orang itu di dunia itu beribadah dan beribadah, tapi malah dosa. Ketika berbuat dosa malah tertawa-tawa, bangga. Yang tidak dosa malah diremehkan. Kamu itu apa, nggak berani gini aja gitu. Oke, dibiarkan oleh Allah, ia menjalani dosa-dosa tadi itu, malah difasilitasi. Hatta idza jaa, sehingga datang kepadanya al-mautu, apa itu? Saat kematian. Nah, mati itu hanya proses dicabutnya nyawa. Tapi ruh itu nanti lepas dari badan itu, lalu bukan berarti mati itu tidak, tapi ruh itu melihat. Ada ruh nyawa, itu sudah urusan Allah yang nggak bisa dipelajari siapapun. Tapi ada ruh dalam arti apa? Jiwa. Nah itu melihat nanti itu. Apa yang dilihat? Gambaran dosa, gambaran neraka. Hatta idza jaa
ahadahul mautu qala rabbirji'un. Ketika itu lalu dia menangis, Rabbi ya Tuhana, mengakui Tuhan, seperti Fir'aun. Ngangka itu apa? Rabbirji'un, kula njaluk balik ten pundi? Ten donya. Nangis. Lalu kenapa kalau kembali? La'alli a'malu sholihan, agar saya bisa beramal soleh fima taraktu, sebagaimana dulu telah aku tinggalkan. Aku mohon kembali supaya bisa menebusnya kembali, bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan itu. Tapi lah wis kasep toh. La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Kok ini kok umpama jawabannya malaikat ngono ya apa iku? Ora iso. Wis ngene njaluk balik. Nah itu berarti apa? Menangis ketika itu. Jadi tangisan itu sejak ketika nazak sudah cuman tangisan dalam, bukan fisik, tapi tangisan batin, jiwa itu loh, menangis. Karena saat itu kan fisik itu dipegang oleh malaikat, fisiknya itu, sehingga kelihatannya tenang, tapi batinnya itu yang meronta-ronta, seperti ketika orang tidur mimpi. Ya sudah, fisiknya kelihatan di situ, tapi jiwanya bagaimana? Mimpi dikejar-kejar apa Pak? Buaya laut atau buaya darat? Buaya laut, macam-macam gitu. Nah itu, jadi ada kebalikan tadi itu. Karena itu berarti apa? Bagian daripada bukti kesempurnaan iman itu adalah berbuat baik. Dia bisa merasakan kenyamanan. Ketika berbuat dosa, ia resah dan takut. Makanya Rasul menyatakan, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Ketika kamu berbuat baik, lalu kamu bisa merasa nyaman, tenang dengan berbuat baik itu, artinya bisa menghayati ibadah-ibadahnya, menghayati kebaikan-kebaikannya, salatnya juga tenang, lalu merasa kalau sudah berbuat baik itu ya tenang di hati. Tapi ketika ia berbuat dosa, wasa'atka sayyi'atuka, dan perbuatan-perbuatan buruk kamu membuat kamu resah, takut karena merasa berdosa, fa'anta mu'minun, maka kamulah orang yang beriman. Standar keimanan ya dari sisi akhlak itu seperti itu, bukan semata-mata bersyahadat, tapi bagaimana dia bisa merasakan apa ibadah yang dilakukan. Ketika dosa ia merasa takut di hadapan Allah Subhanahu. Fa'anta mu'minun. Lah kok bisa merasakan itu apa? Itu semua juga berkaitan dengan motivasi hatinya itu. Kan ada orang itu kalau dijak berbuat baik itu merasa senang. Seperti ini Pak, jenengan kalau sudah istiqomah menjalani jamaah subuh Pak, itu kan terus itu terbiasa, terus itu merasa Pak ada ketergantungan dengan jamaah subuh Pak. Terus waktu saat karena ketiduran umpamanya gitu, moro-moro tangi jam 5:30, kan sentek waktu ini Pak, atau sudah terlambat, itu merasa gelo. Apa gelo nih Pak? Ya Allah, aku mau gak sempat jamaah loh gitu Pak. Kenapa? Karena sudah merasakan Pak. Nah, pembiasaan kebaikan itu nanti lama-lama akan mempengaruhi apa Pak? Rasa, mempengaruhi hati. Nah, jenengan kalau sudah mengistiqomahkan poso Senin Kemis gitu ya, terus enggak, itu merasa kurang Pak. Ya Allah, jenengan sudah istiqomah, nopo? Sudah membiasakan, pokoknya setiap hari saya harus khatam sekian juz, saya harus baca Al-Quran sekian, paling tidak umpamanya kalau enggak, kan boleh kita membaca surat-surat pilihan juga, enggak apa-apa. Selain itu lalu kita yang rutin itu, terus kita itu belum Pak, karena situasi, karena apa itu, merasa ya Allah aku mau hari ini tadi belum ini,
belum komunikasi dengan Allah melalui Al-Quran. Sementara mata ini tadi masih banyak untuk hal-hal yang di luar itu. Ya Allah, maka dia mencoba untuk qadha, Pak. Qadha itu apa, Pak? Membayarnya di waktu yang lain ketika ya Allah, aku ini gak iso sempat, aku biasa sak jus sedino, tapi karena kemarin kondisi kegiatan gini akhirnya coba nanti aku tak, nah ditambeli nanti di waktu yang lain besoknya atau apa gitu, Pak. Kenapa? Karena sudah merasakan, Pak, sebagaimana ketika ia berbuat salah. Astagfirullahaladzim, gitu, Pak. Nah, jadi nanti rasa itu dipengaruhi oleh motivasi ketika ia melakukan ibadah atau melakukan dosa tadi itu. Makanya ada pengaruh bagaimana orang biasa merasakan ibadah itu, karena pertama karena memang ibadah itu wajib. Kalau memang semata-mata karena wajib itu biasanya sulit, Pak, nggak bisa merasakan. Kenapa? Karena hanya fisik. Sing penting pokoknya gelem sholat. Nek gak wajib ya gak dilakoni. Nah, itu belum bisa merasakan, Pak. Karena hanya semata-mata beban. Tapi kalau sudah karena apa? Yang kedua itu karena ia merasa butuh dengan Allah melalui ibadah itu, melalui doa itu, melalui sholat itu, melalui puasa itu. Kan semua kebaikan-kebaikan kan itu dijanjikan oleh Allah, janji-janji tadi, Pak. Wasta'inu bis-sabri was sholat. Maka juga beda rasanya itu. Apalagi kalau motivasinya karena syukur kepada Allah. Wis tambah nikmat, Pak. Kan ngoten nggih? Apalagi motivasi yang tertinggi, kenapa, Pak? Karena cinta. Kalau sudah karena cinta itu ibadah itu nggak mikir beban, nggak mikir apa. Kenapa? Karena itulah kenikmatannya ketika ia beribadah. Sholat itu baginya adalah saat ia berkencan dengan yang dicintainya. Loh, nikmat. Maka kalau orang sudah terbiasa tahajud, sudah merasa di situ dekat dengan Allah, diridhoi Allah, terus tidak sempat, niku ya rumangsa kurang, Pak. Astagfirullahaladzim, aku mau gara-gara turu rodok apa? Kerinan, akhirnya jadi man ahabba syai'an, ciri khas orang cinta itu aktsara min dzikri, senang mengingatnya, senang menyebut-nyebutnya, senang memujinya. Dan ketika menyebut, ketika memuji itu senang, bahagia. Terus lalu ciri khas cinta lagi adalah ayyakhtara ridho habibi ala ridho ghairihi. Ia terus berupaya mencari keridhaan yang dicintainya daripada keridhaan yang lainnya. Nah, maka puncak kebahagiaannya ketika ia diridhoi yang dicintai. Kamu kenapa berjamaah? Ya, karena salah satu pendapat kalau orang sholat nggak berjamaah wajib itu kan nggak diterima. Itu berarti karena hukum ya, karena ya beban tadi itu. Karena apa? Tapi kan nanti ada, kamu kenapa berjamaah? Supaya oleh ganjaran sing akeh. Oke. Itu motivasi orang zuhud kan gitu. Ya itu, kenikmatan yang lebih di surga. Tapi nanti kenapa kamu kok berjamaah? Enggak supaya dapat 27 pahala. Enggak, aku gak mikir. Itu urusan Allah. Lah kenapa? Aku semata-mata karena itu yang diridhoi Allah. Makanya dalam beribadah itu kita perlu punya kartu, tadi kan eksis, Pak. Dalam beribadah perlu punya kartu M3. Apa M3, Pak? Kan ada mentari, ada M3, Pak. Kalau mentari itu meningkatkan takwa setiap, tahu lagi? Mentari apa? Betul? Kan begitu, hidup itu meningkatkan takwa setiap hari. Tapi kalau M3 itu apa maksudnya?
mencapai tujuan ridho ilahi. Itu Pak, maka menjadi sebuah kenikmatan Pak, orang kalau sudah itu, ketika komunikasi, ketika beribadah ini. Benar Pak, tafsirin ngono Pak, mencapai tujuan ridho ilahi. Nah, motivasi itu mempengaruhi rasa. Nah, sementara tadi bahwa orang yang berbuat dosa dengan tertawa, berarti kan hanya menikmati apa? Nafsu, menikmati apa? Godaan setan, wis jarno kok tertawa. Hati-hati loh. Sementara nanti ada orang beribadah malah menangis. Kenapa? Karena merasa kurang, karena merasa banyak dosa itu. Maka dia akan dimasukkan surga dengan keadaan dia tersenyum. Tadi itu orang yang banyak dosa menangis ketika di akhir hayatnya, dan menangis di akhir hayat itu nanti seterusnya akan menangis. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Itu ada di surat Al-An'am ayat, monggo dicek, itu sekitar ayat 93 begitu. Al-An'am. Walau taro, seandainya kamu bisa melihat, idzal zalimuna fi ghamaratil mauti, yaitu orang-orang yang zalim. Ya tadi itu apa? Hidupnya itu hanya untuk senenge, untuk nafsunya, untuk pokoknya dosa tok gitu. Namanya zalim. Fi ghamaratil mauti, dalam suasana gelombang sakratil maut, wal malaikatu. Nah ini kan kita nggak melihat Pak, tapi orang yang dalam sakratul maut itu sendiri yang melihat. Tapi seandainya kita diperlihatkan gitu loh Pak, wal malaikatu, malaikat itu basitu aidihim, mengayunkan tangannya, ngaploki, nonjok, nabok, apa mana Pak? Ya, menempeleng kepalanya, menempeleng punggungnya dan seterusnya. Akhriju, seraya membentak. Membentak siapa? Yaitu tadi orang yang zalim tadi itu. Akhriju anfusakum, keluarkan kamu nyawa, keluar kamu ruh, keluar kamu, keluar dari fisik. Kenapa? Karena memang dimatikan itu. Al-yauma, hari ini lah, hari itu apa? Ya ketika itu Pak, sudah dimulai Pak. Tujzauna, kamu diberi balasan. Nah, jadi balasan amal berdosa itu ya ketika nazak itu sudah mulai Pak diberikan. Tujzauna, diberi balasan adzabal hun, siksaan yang hina, bima kuntum, akibat apa yang pernah kamu katakan, takuluna, tentang Allah, ghairil haq, yang tidak benar. Sopo wong sing ngomong mati ku gak enak lho, mati ku wis enak, gak usah dipikir. Lah kok iso mboten, lah bukti wong mati kerasan kabeh kok. Niku yo ngene koyo ngene iki. Sombong dengan pernyataan-pernyataan yang salah itu tentang Allah yang tidak benar. Wa kuntum an ayati, dan kamu terhadap ayat-ayat Allah itu tastakbirun, menyombongkan diri, sombong. Ya sudah itu. Nah itu gambarannya Pak. Tadi itu, ini tadi kan ketika masuk neraka menangis, dan gambaran orang masuk neraka nangis itu sejak diawali, sejak ketika nazak. Ya Fir'aun sendiri itu kan mengakui iman itu kan ketika apa? Nazak. Menyesalnya untuk kembali itu kan ketika nazak. Ketika ia ditimpa bencana, kan ketika itu dia akhirnya kembali kepada Musa, tolong doakan Musa, saya berjanji. Tapi ketika sudah ditolong, didoakan Nabi Musa, lalu bebas kan kembali lagi lupa. Terakhir yang sudah nggak kesempatan ini ketika nazak, amantu al-an, amantu birobbi, aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh
Bani Israel yang diimani oleh Nabi Musa dan Harun, tapi kan sudah kaset. Nah ini, mudah-mudahan kita ini memiliki rasa tadi itu, jangan sampai ketika berbuat dosa malah kita tertawa-tawa, maka lalu dicontoh-contohkan, malah di-share-share itu. Ngapunten Pak, mamanya jenengan pas buka HP terus tiba-tiba yang keluar itu sesuatu yang maksiat. Spontanitas manusia ya wajar, ada ketertarikan. Tapi ngene kok terus malah dikirim nang kanca-kanca. Sodakoh, menyenangkan orang itu sodakoh. Kenapa? Ya katanya kan begitu hadis itu. Idkhalusuru fi qalbi min sodakoh, menyenangkan sesama mukmin itu sodakoh lah. Biasanya wong ini ya seneng kayak gini gitu kamu. Ya. Awas, itu menjadi dosa jariah. Nah itu yang bahaya itu. Maka kalaupun ia sempat, kita sudah jangan langsung ya Allah iki mau dosa ya Allah astagfirullah. Nah lalu diimbangi dengan apa? Wa'ad bisayiat al-hasanata. Kalau kamu sempat berbuat dosa, ojo terus-terus no. Tapi tutupi dengan apa? Kebaikan-kebaikan kamu. Termasuk mungkin dari mata kita itu maksiat, maka tutupi kemaksiatan mata itu dengan berbuat baik melalui mata. Di antaranya yang maca Quran. Tamhuha, karena kebaikan itu bisa menutupi yang sing bahaya itu apa? Akhirnya itu kok sing dosa lah, itu yang bahaya itu Pak. Kita kembali tentang orang berbuat dosa dengan tertawa, akan dampaknya seperti itu. Orang berbuat baik dengan menangis karena masih merasa banyak kekurangan, maka Allah menjanjikan surga. Kemudian al-maqalah hadiyah asyarah yang ke-11, an ba'dil hukama, saking sebagian hukama itu ahli hikmah Pak. Di sini ditafsirkan adalah al-auliya, kekasih-kekasih Allah, para wali Allah, orang-orang yang makrifat. Apa nasihatnya? La tahkirudz dzunuba as-sighara, jangan engkau meremehkan dosa itu walaupun kecil. Ngene gampang ini. Nggih. Ai la ta'uddu, jangan engkau anggap itu karena ya kecil, dosa kecil gak apa-apa. Janganan gini. Wong tonggoku iku malah dosane gede-gede, aku mek ngene tok kok. Kan kadang-kadang gitu nutupi apa? Dosa itu. Makanya kalau dalam hal dosa itu jangan melihat yang lebih tinggi, tapi melihat yang terus, ya Allah aku dosa sementara kono gak dosa ngono. Dalam hal ibadah jangan lihat yang bawah, tapi lihatlah yang, ya Allah orang itu sedekahnya, ya Allah orang itu ibadahnya, jamaahnya gitu. Tapi kita karena kebalik itu. Lah jangan engkau remehkan dosa karena dosa kecil itu. Fa innaha tatasa'abu minha adzunubul kibaru, karena dari yang kecil itu akan bercabang-cabang dosa besar, rentetannya itu. Rentetannya nanti bisa menjadi lama-lama menjadi besar, berdampak. Kan ada cerita itu, ada seorang yang alim ya tergoda oleh setan ya, diantaranya karena begitu baiknya, terus ya kan ceritanya orang alim itu ahli ibadah, tapi di sebelahnya itu ada ibadahnya yang lebih, zikirnya lebih itu, maka dia tertarik ingin belajar. Kok bisa seperti itu? Dia cerita, karena aku melakukan dosa besar, maka sekarang saya seperti ini, saya bisa melakukan taubat seperti ini karena lebih. Makanya zaman kalau tidak berbuat dosa dulu yang besar, sulit zaman seperti saya. Terus ya apa? Lakonono dosa gede, mari ngono tobat. Apa itu? Membunuh orang. Wah, enggak. Apa? Zina. Jangan, enggak. Ya yang lebih ringan itu minum khamr ya. Itu kan enggak terlalu dosa, terlalu besar itu. Khamr. Nah, itu dia tertarik dengan godaan itu. Minum khamr. Akibatnya karena minum khamr dia mabuk. Karena mabuk akhirnya dia menzinai yang jual khamr, memperkosa. Karena memperkosa maka harus panjang, akhirnya lambat, dari kecil-kecil itu menjadi
ngremehno dosa akhirnya jadi besar itu. Sampai akhirnya karena itu menzinai, terus akhirnya apa? Supaya nanti nggak terungkap dia dosanya karena dituntut oleh yang dizinai itu, tak lapor sampai maka yang dibunuh dulu kan gitu akhirnya itu. Ketika itu sudah naudzubillah. Maka ya intinya kita jangan meremehkan dosa kecil walaupun kecil, karena dari kecil kalau biasakan terus numpuk akhirnya menjadi besar. Wa aidon dan demikian pula rubbama yakunu ono kalane ada kalanya ghadabullahi ta'ala fil tilkas sigor, ada kalanya murkanya Allah itu ya karena dosa kecil tadi itu. Ya wis, makanya apa? Jangan remehkan walaupun dosa kecil, tetap harus istighfar. Astagfirullah, aku dosa ya. Nah, disitulah akhirnya nanti muncul ya hadis ya disandingkan dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata mal israr, tidak ada dosa itu kecil apabila terus menerus menjadi besar. Ya, wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa itu menjadi besar kalau terus istighfar. Maka itulah di situ antara perbuatan dosa, antara perbuatan baik terus. Nah, manusia sudah diakui. Ya, kullu bani Adam khata', semua anak cucu Adam itu gampang salah, gampang dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang dosa dan orang yang salah adalah at-tawwabun, orang yang tobat dan mohon ampun kepada Allah. Maka disitulah kita diajarkan terus beristighfar. Istighfarnya karena memang kita itu gampang salah, gampang dosa. Nah, itu bagian dari kebaikan supaya menghapus. Disitulah kenapa kok perintahnya wasari'u ila maghfiratin, segeralah kamu untuk mendapatkan maghfirah Allah. Karena manusia ya gampang salah, gampang dosa, tapi segera untuk mendapatkan maghfirah. Lewatnya adalah mengimbangi dengan kebaikan. Nah, yang kita harapkan itu akhir kita, ending kita itu yang baik gitu loh. Alhamdulillah. Demikian sekilas info. Mudah-mudahan ada manfaatnya, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk dipertegas lagi perbedaan antara dimaafkan dan diampuni. Oke. Jadi Allah itu kan punya sifat ghafurun, pengampun, ada afun juga pengampunan. Nah, itu ditafsirkan bedanya apa? Kalau maghfirah itu diampuni, dibagi sepuro, cuman catatannya masih ada, tapi catatan itu tidak diambil hukumannya, dianggap ya sikilo, tapi enggak apa-apa, dilewati aja, tapi masih ada gambarannya, catatannya. Sementara artinya nanti tetap diperlihatkan dosa itu, tapi diampuni oleh Allah. Ini dosa-dosa itu, tapi diampuni oleh Allah karena melakukan sesuatu yang menyebabkan mendapatkan pengampunan. Sementara kalau afun itu tidak ada, sudah hilang, dihapus, nggak ada dosanya, itu nggak diperlihatkan, wis nggak ada dosa. Karena apa? Karena itu sudah pengampunan Allah. Lah, motivasi manusia dengan sesamanya itu afun itu supaya kalau bisa itu meniru sifat Allah tadi itu, ketika memberikan maaf kepada yang lain itu bisa koyo gak didosa kanca ngono lho. Oke, kata dia. Jadi gitu ditafsirkan seperti antara ghafurun dan afun. Nah, kita terus diajarkan afun, ghafurun ya kan gitu. Allahumma innaka ghafurun afu anda yang kayak seperti ketika puasa kita kan ajarkan itu mengikuti Aisyah. Nah, itu Pak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kali ini temanya berat. Hidup zuhud ya, artinya kita harus banyak mengingat hidup setelah mati. Karena kadang-kadang di dunia ini kan kadang-kadang kita lupa bahwa ya ada kesibukan, kesenangan macam-macam, sehingga kita berbuat dosa saja sampai mau korupsi, mau apapun lah kita nggak mengingat itu. Nah, baru kemudian itu. Sekarang masalahnya
Kalau kita sudah memahami bahwa ada kehidupan, kita pasti akan menjalankan dengan baik. Ini sekarang caranya bagaimana supaya kita ini tetap selalu ingat apa ya, ada kehidupan setelah mati ini gimana caranya supaya kita tertanam gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya salah satu indikator kecerdasan seseorang itu diukur dengan hidup sesudah mati. Al-Kais, Rasul ketikanya, ayul muslim akyas, ya Rasul, siapa orang Islam yang kategori cerdas dan jenius? Qala, maka Rasul menjawab, ya, aksarum lil mauti dzikron wa ahsanuhum li ba'da dzalika isti'dadan. Orang yang dikategorikan cerdas itu bukan karena kemampuan menundukkan dunia, itu bukan, tapi orang yang paling banyak mengingat hidup sesudah mati, ya, wa ahsanuhum lima ba'da dzalika isti'dadan, dan orang yang paling cukup bekal untuk hidup sesudah mati. Loh, kok ukurannya cerdas itu mati? Karena hakikat hidup itu bukan sekarang di dunia. Di dunia ini kan masih main-main. Walaupun bukan kita harus mempermainkan dunia, harus kita jadikan sesuatu yang serius. Untuk apa? Ke sana. Nah, orang kalau berbuat dosa-dosa itu ya biasanya yang dilihat hanya sebatas dunia ini, gak mikir akhiratnya. Maka maksudnya orang itu senantiasa banyak mengingat mati itu adalah apapun yang dilakukan itu dipikirkan apa akibatnya setelah mati nanti itu. Nah gitu Pak. Sementara orang yang bodoh itu orang yang tidak pernah memikir tentang akibat hidup sesudah mati. Lah akibat hidup itu bukan dunia. Akibat itu nanti setelah mati. Nah orang cerdas itu indikatornya mikir akibat nanti. Kalau orang hanya di dunia ini yang jadi ukuran, itulah orang-orang yang bodoh. Ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya. Dia hanya berpikir tentang kelahiran hidup yang lahiriah itu orang yang bodoh. Nah, kita ini bagaimana menjadi orang yang cerdas sejak di dunia itu apapun yang dilakukan kita itu mesti berdampak. Nah, orang-orang yang tadi dikatakan korupsi atau seterusnya itu ya karena mikir hanya dunia. Akhirat hanya kecil lah, nanti dipikir, nanti kalau sudah umur 70 aku tak tobat. Nah ya itu, kadang-kadang setan kan ngono iku, sebenarnya kok apa saiki tutuk mumpung kon sik kuwasa. Korupsi sing akeh pisan ngono. Mari ngono sing nek iso kalau sing ru, tapi mari ngono sampean tobat. Nek iso maneh apa? Cuci apa istilah sekarang, cuci apa? Oh iya, cuci uang lah ya kayak gitu-gitu. Nah gitu itu terus dipengaruhi setan juga gitu itu loh Pak. Iya kok apa pokok ini. Nah kita ini kadang-kadang tidak diberi kesempatan-kesempatan seperti itu ya dalam rangka melindungi kita. Tapi kadang-kadang semakin orang itu diberi kekuasaan, diberi ini kan kadang-kadang ujiannya semakin besar. Apa? Gak kuat Pak. Nah Sulaiman itu diberi apa? Di gambaran Sulaiman kan sudah diberi apapun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi falsafah hidupnya Sulaiman apa? Hadza min fadli Rabbi. Semua ini adalah titipan Allah karena liyabluwani untuk menguji. Nah mereka yang diberi kekuasaan dan kesempatan untuk bisa mengeruknya tadi itu betul-betul mengeruk kekuasaan dengan cara korupsi itu diuji oleh Allah nggak kuat. Ya nanti kalau di dunia nggak ada hukuman, ya tentu malaikat nggak akan berakhir, tetap berjalan di sana nanti itu. Gitu Pak Nggih? Maka kita itu diajarkan hidup itu jangan mikir hanya untuk dunia, tapi akhirat. Dan itu tadi untuk bisa menjadi zuhud kan diantara seperti itu. Karena tujuan kita bukan dunia. Nah cerdas itu mikir tujuan. Tujuannya adalah akhirat. Karenanya kita hidup itu harus punya kartu simpati. Kenapa? Simpanan amal tabungan untuk mati Pak. Insya Allah kalau banyak saya termasuk orang yang cerdas Pak. Kalau ada seseorang mulai kecil itu ibadahnya bagus, semuanya bagus. Setelah menjadi dewasa dia kerjanya itu kebetulan lingkungan tidak baik, kerja di sebuah proyek. Di situ proyek. Nah, kemudian di situ lingkungannya tidak baik, seperti mencuri, minum, zina. Itu
sehingga anak itu terpengaruh melakukan kegiatan yang besar. Dan sekarang ini dia itu sudah umur 63, sudah pensiun ya, tidak kerja. Dia betul-betul menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan mulai dosa kecil sampai dosa besar. Menurut Ustaz itu supaya diampuni, pertama menyesali perbuatan tersebut, kemudian yang kedua banyak istighfar, yang ketiga tidak mengulangi. Otomatis Allah sudah mengampuni. Tetapi orang tersebut masih dihantui rasa takut pada Allah tentang siksanya. Gitu. Ya, sudah gambaran tentang dosa tadi. Tapi ketika ia masih punya kesempatan untuk menyesali dengan tadi memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Kalau wajib kan sudah ada patonan, Pak. Ini kan gitu. Tapi kalau sunnah itu kan sifatnya nanti bisa apa? Kan ada zikir yang wajib, kan gitu. Ada sholat yang wajib, ada sunnah. Semuanya sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Kebaikan-kebaikan baik yang wajib maupun yang sunnah itu terus dilakukan dalam rangka menutupi itu semuanya. Ya. Maka karena rahman rahimnya Allah, selama ia bertobat tadi adalah ketika masih di dunia ini masih ada kesempatan bagi Allah untuk menerima tobatnya gitu. Nah yang tidak bisa diterima kan ketika nazak baru terus itu. Nah yang bahaya itu engkau aku nih umur 70 aku tak tobat. Nah, iya nih umur sampai 70. Nah itu yang kadang-kadang gitu itu yang bahaya itu. Maka tadi yang jenengan ceritakan itu terus masih dihantui, itu bagian daripada ketika ia dosa lalu merasa dia takut tadi itu bagian daripada orang yang masih hidup hatinya gitu loh Pak. Karena ada orang sampai mati nggak merasa dosa sama sekali gitu Pak. Wah itu yang bahaya. Ya tadi itu enggak apa-apa, terus karena merasa dihantui dosa itu terus nih perlu akhirnya nangis ya Allah jalan sepuro ya Allah aku mumpung durung mati ya Allah, terus berbuat sebisa mungkin baik untuk baik dirinya, baik untuk sosial, dan insya Allah itu masih ada kesempatan. Sebagaimana orang yang pernah membunuh sampai 100 orang tadi itu, kalau betul-betul sudah ingin betul-betul baik, Allah Rahman Rahim, maka pengampunan Allah itu lebih besar daripada dosa yang pernah dilakukan manusia. Insya Allah begitu Pak. Ini perlu wong tidak rajinan gini Pak. Tapi nggak usah ditunjukkan kalau Pak wong ojo. Ngerti nggih? Pun mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi rizqina, barik lana fi dzurriyyatina wa saratina bi rahmatikar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.